gue tuh ngerasa nah, Tuhan tuh ngapain sih nyiptain gue gitu. Oh iya. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Kembali lagi di Forecast. Ya, bersama dengan gue Mika Christopher dan juga Ivan Nur Hidayat Blam-Blam. Nah, dan kita di sini ada kedatangan 2 bintang tamu. Ini satunya mungkin udah di episode sebelumnya. Karena dia ini yang membawa kita untuk pembahasan pada hari ini. Tapi sebelumnya di sini kita kenalin dulu dong. Ini dengan Bang Tio. Bang Tio. Yeah. Tio siapa nih? Tio aja. Bros. Tio. Mas yang bener mas kalau Oke, Tio lah. saya pulangin dong. Oke, nama lengkapnya Tio aja lah. Tio. Banyak banget namanya soalnya. Tio aja. Ya, Oh, ada yang juga mas udah. Dan juga Bang Oka cabe. Nggak ngerti lagi gua. Oka Bintoro, oke. Next. Belum bintang loh. Bodoh. Lu pakai nama samaran semua. Ini kan kita mau apa ya? Dari kemarin-kemarin tuh ada sedikit keresahan ya dari gua. Makanya gua kayak, wah ini udah ada senior gua nih di sini ya kan. Karena gua kan paling muda di sini kan gitu. Apalagi saya. 99 apalagi dia lebih tua. Gua ke distrik asli sumpah. Jadi ini karena kemarin pembahasan kita perihal adiksi itu menjuru kepada yang kurang produktif di usia yang produktif, yang harusnya menjadi produktif untuk mendapatkan Indonesia kemasan, ngeri. Kemasan, Iya. dalam kemasan, enggak bukan. Tapi ini jadi tidak produktif karena penggunaan narkoba. Nah ini Iya. masuknya ke quarter life crisisnya daripada anak-anak muda. Iya. Karena pengguna itu yang paling banyak ratingnya di umur sekian sampai sekian. Pokoknya anak-anak muda gitu. Ya, yang kayak bahasanya dia kayak masih mencari jati. Ya. Apa ya bahasanya dari Itu mencari apa? Jadi dirinya kan harus tahu nih gue siapa gitu. iya dan itu Tapi karena lingkungan. oh iya benar gara-gara lingkungan juga. Dan gue juga kayak sekarang ngerasain kayak gue ngeliatin orang kayak orang yang umur gue sekarang itu udah pada kerja ya. Udah pada kerja set, udah pada Nyicil rumah, iya nyicil rumah. nyicil bini. Di mobil. Tangannya dulu, kakinya dulu. Iya, salah bang. Pala dulu di otak ada. Itu bini-binian. Aduh anjir itu. Pala dulu ya kan. Udah amat. Nah, Ini bangsa. Nah, apa namanya? Wah udah bisa gini gitu. Tapi kok gue masih stuck di situ-situ aja gitu. Kadang gue kayak apa yang salah? Kenapa begini? Kenapa bisa begini gitu. Nah sebenarnya ada orang yang kayak abang tadi bilang ya, ini lu emang masanya itu udah di fase quarter life crisis. Quarter life crisis apaan tuh? Gitu kan. Nah mungkin karena kan abang kayaknya udah ngelewatin nih, ya kan? Udah mulai. Dan ini juga di bidangnya. Iya sih, Gitu. jadi juga ya. Oh gitu. Boleh coba. Boleh dicoba. Gimana? Buat anak kok coba-coba. Makanya pintu tol. Balik lagi. Berarti kok. Lanjut. Aduh. Lanjut Dia ke quarter potong. life crisis. Ini nih gara-gara Kalau quarter life crisis, ini kan kalau bahasa kerennya ya, ya. mungkin banyak orang nggak ngerti juga, apalagi kayak gue baca kampung, setengah jam di briefing gue. Nah kita tanya aja langsung ke Bang Oka. Quarter life crisis itu bang, sederhananya apa sih bang? Itu fase dinamika di mana setiap orang melalui emosionalnya itu artinya fase umur dari 20 sampai dengan 30 fase emosional itu nggak stabil gitu loh. Baik dalam aktualisasi diri, lalu kepercayaan dirinya, kemampuan dia untuk menguasai konsep siapa dia gitu. Iya. Gitu artinya di fase itu yang disebut dengan quarter life crisis gitu. Jadi gitu teman-teman. Jadi gitu teman-teman udah gitu dong. Karena gue nggak ngerti. Ya, tapi gini loh bang, kebanyakan itu kan kita kayak misalnya gue sebenarnya siapa sih gitu kan. Nah itu jatuhnya jadi kalau misalnya orang bener-bener nggak tahu dirinya dia siapa, akhirnya mungkin bisa ke apa ya, jadi karena lingkungan dia ikut sama lingkungan bisa jadi ngaco. Iya benar kayak gitu. Nah sebenarnya apa sih bang kira-kira yang bisa ditanemin nih? Ya mungkin buat yang penonton di sana yang lagi di depan layar kaca ataupun ya pokoknya apalah itu ya kan.
lagi nonton ini, mungkin ada juga yang di fase kayak gitu. Gimana sih, kayak gue kadang suka nih, aduh udah gitu doang, terus gue bingung mau ngapain, jadinya merenung sendiri gitu. Kadang-kadang gue ngeliatin baygon gitu ya. Bunuh diri. Kagak, mau Dia, gua. dia ngeliatin baygon bakar, komuter. Kok bisa ya gitu ya kan. Nah itu kira-kira gimana ya bang? Sebelumnya kan memang kita membahas hal ini karena keresahan kita ketika kemarin lagi kumpul lah. Iya, betul. Jadi sebelum kita menemukan ide quarter life crisis ini, kita sudah berdiskusi bareng gitu loh. Artinya kami, Ipan, Mas Tio, terus Kael, kita punya keresahan yang sama. Akhirnya kita angkat kasus ini atau fase materi apa? Quarter life Quarter life crisis. crisis ini ke konten kita gitu. Iya. Makanya bahasanya sulit kan. Jadi quarter life crisis itu terlalu Inggris gitu kan. Kalau kata bapak gua, apaan sih londo banget gitu loh. Nah, disederhanain aja harusnya Iya. gitu. Betul. Nah itu kira-kira gimana sih bang? Biar kayak berarti kan kalau masa-masa nyabung ini kayak udah ngelewatin gitu ya? Udah nggak sih? Belum sih. Belum sih ya? Karena dalam potensi manusia itu aktualisasi diri itu sampai dengan tua, sampai umur dia mati lagi gitu. Sampai mati lagi. Sampai mati lagi karena namanya manusia kan punya libido, punya keinginan yang tidak terpuaskan gitu loh. Nah itu sampai dengan kita selesai umur 50 pun sebenarnya ada. Cuma di situ sampai batas 50 ataupun akhir hidup kita udah paham belum kemampuan kita itu sejauh apa gitu loh. Oke, kemampuan diri, gila, Gitu. cocok ya dia? Artinya gini, sekarang hari ini yang membuat, misalnya lu kan, Ya, hari ini yang membuat lu kekhawatiran itu apa sih? kagak bisa nandur. Agak bisa nandur. Iya, karena nandur kan nanam mundur. Nah. Terus gua enjok nih, nanam depan kan nggak mungkin Nah. gitu. Kalau lu kagak bisa nandur, berarti lu kagak bisa apa? Kagak bisa bergerak, Selain kagak bisa bergerak, nggak bisa produktif lah pokoknya. nah pokoknya lu nggak bisa makan. Iya. Mas Tio apa? Udut mania. Mantap. Kalau krisisnya paling ya itu tadi nggak bisa, dalam artian kan kita udah punya orang tua juga yang mesti bahagia kan ya. Betul. Dalam artian itu yang masih belum bisa bahagiain mereka lah maksudnya itu. Punya Bisa ya? sekarang. Iya. Mas punya ya? Punya dong masih. Alhamdulillah. Kok nggak berani cariin ya? Iya. Jadi kalau Ipan bilang dia nggak bisa nandur, dia nggak bisa makan. Si Tio dia harus membahagiakan orang tuanya. Artinya dia punya tujuan yang polanya itu harus ke orang tuanya gitu loh. Orang tuanya bahagia, dia juga ikut meningkat produktivitasnya gitu loh. Nah kalau dari Kail apa? Kayaknya dua-duanya sih jadi fusion gitu. Apa namanya? Iya, karena papan sandang pangan tuh utama gitu. Iya, bahasanya Iya. kayak gitu karena kayak Respect. apa ya, bahasanya di lingkungan gue tuh yang lebih tinggi daripada gue banyak ya. Lihat tuh sini udah selesai gini-gini, lihat tuh sini, gue jadi kayak ya anjir ya juga ya. Terus gue Ngapain? harus melakukan apa? Ngapain diliatin doang? Ya, iya bisa? makanya gue berubah? nah jadi dari situ kayak gimana ya, gue pengen lebih dari mereka, tapi ketika pas gue pengen nanti lihat aja aku lagi usaha gini terus tiba-tiba kayak dibikin down, ya udah asal bener aja tuh gitu. Itu ciri-ciri orang yang sudah masuk dalam fase quarter life crisis. Artinya kenapa dia bisa berdampak sampai dia melihat orang sekitarnya adalah pertama dari media sosial. Ketika lu banyak melihat melihat tentang instastory-nya dia, tentang suksesnya dia, Bagian kebahagiaan ada ya. dan orang pun jarang ngasih lihat kalau dia itu susah, misalnya wah gue Iya. dorong gerobak nih jualan gorengan misalnya gitu kan, Iya. nggak ada, pasti dia menutupi kesusahannya, dia memunculkan kesuksesan kebahagiaannya dia gitu. Iya. Biar karena dia itu butuh Aktualisasi. atau bukan Atensi. kalian gitu loh. Nah, Nah itu yang sekiranya harus kalian hindari Oh. atau pahami gitu. oke, berarti di fase-fase kayak gitu kita harus apa namanya, mungkin bukan melihat ke orang tapi lebih memperbaiki diri dan juga usahain kalau misalnya kita itu jangan sampai ada rasa haus atensi gitu ya. Nah betul. Perhatian gitu ya. Iya kayak gitu. Dan kita juga harus sadar tentang potensi kita. Kita fokus dengan diri kita, kemampuan diri kita gitu. Oke. Sudah sejauh mana? Karena kan dasarnya yang tadi lu bilang, lu kalau udah bisa makan, yang penting hidup lu. Makan, minum, punya pakaian, punya rumah tinggal, udah dasarnya itu kan. Iya. Terus apa lagi dicari? Hidup nggak? Hidup lah. Hidup. Iya. Tapi kalau lu
dalam kondisi lu makan ya kan, lu punya rumah tapi lu juga nggak aman misalnya, itu juga nggak akan senang kan hati lu. Betul. Jadi proses kedua dari lu punya makanan, lu punya baju, punya apa namanya rumah segala macamnya, meningkat lagi tuh proses rasa aman dan nyaman lu. Lu punya tapi lu nggak nyaman ya, sama aja lu nggak bisa bebas dari Nggak emosi. nyaman dan aman. Iya. Tidur nih padahal ketinggian, bangun-bangun sakit nggak nyaman, itu salah satu contohnya. Nah, iya. Itu berarti udah di fase quarter krisis. Iya. Ganti bantal Anda. Aduh. Fase. Oke. Tapi kalau misalnya kayak gitu, pernah juga kan bang? Nah, kan tadi kita udah ditanya nih sama Bapak. Tanda-tandanya yang belum. Iya, tanda-tandanya yang belum. Tapi kan dia kan juga belum cerita. Iya makanya. Waktu dulu pernah nggak sih sempat Pernah. kayak gitu? Pernah kita Wah, di seru dalam nih. kan dinamikanya kan setiap orang pasti melalui proses ini. Iya. Artinya ketika kita lulus SMA kita dituntut untuk apa? Menyibukkan diri. Menyibukkan diri misalnya contoh kuliah, ada yang kerja, misalnya Iya. gitu kan. Nah, itu tekanan pertama. Ah. Tekanan keduanya adalah gimana lu bisa menghidupi diri lu sendiri, Ya. ya kan? Betul. Dan yang kedua adalah nilai harga diri lu. Artinya nilai diri lu di mata sosial tuh kayak gimana? Lu sekedar anak-anak yang dulunya masih anak-anak atau udah meningkat harkat derajat tuh gitu loh. Jadi ketika lu di fase sosial, lu harus siap dengan kondisi sosial itu gitu loh. Kecuali kalau hidup di hutan belantara dengan kodok-kodok dan Suruh hidup di hutan. Ya ampun, iya bisa sih. Tapi, ya itu berarti udah ada. udah ada. Jadi dari kuliah ditanya nikah ya kan, ditanya pekerjaan ya kan, sampai fase itu pekerjaan pun belum tuntas gitu loh. Kita harus memilih pekerjaan yang sesuai dengan minat bakat kita gitu, yang kita serap gitu. Padahal kan kita kuliah juga, kita kan mencari sebenarnya investasi kuliah itu kan. Iya betul. Lu kuliah berinvestasi agar lu bisa kerja sesuai dengan apa yang lu mau, mendapatkan uang yang sesuai dengan kebutuhan lu. Ya. Ketika itu tidak tercapai, itu akan menjadi sindrom sendiri gitu, krisis lu sendiri gitu. Gitu. Kayak apa namanya, gue ngeluarin duit tapi pas udah itu kuliah kayaknya waduh kok gue nggak nganggur gitu ya percuma gue kuliah gitu ya katanya kan. Ya sih mungkin di situ kayak gitu. Nah tapi kan mungkin sebenarnya bisa nggak sih bang kalau misalnya ini kita ada teman kita nih yang Masuk. iya ya kan ada Masuk. teman kita yang kayaknya ini kok orang bisa ya atau apa ya gitu ya. Nah itu ciri-ciri yang mereka yang sedang dalam fase quarter life crisis ya kan, itu kayak gimana sih, apakah bisa dilihat apa itu emang dari personalnya sendiri atau gimana sih kalau menurut abang nih ya kan, nanti yang lainnya juga mungkin. Tapi abis ini masih harus cerita. Iya. Coba sebelum gua jawab, apa dulu, kan gua pernah merasakan nih. Artinya tadi gua udah sampaikan, gua dalam kondisi gua di mana gua kondisinya kuliah, ditanyakan lulus kapan, ya kan, ditanyakan nikah. Nah itu kondisi itu yang terjadi dinamikanya gitu. Nah Mas Tio ini apa yang dirasakan gitu, sehingga kan dari efek jiwa itu, Iya. Jiwa. jadi lu dalam kondisi lu tertekan ya kan, kadang-kadang ada aja pala pusing, migrain segala macam. Padahal itu yang sakit itu bukan pala lu, Iya. tapi pikiran lu. Iya bener bisa. Jadi ngefek ya bang. Gitu. Psikosomatik namanya. Oke. Si kok kosong apa? Psikorematik. Pegel-pegel ada dokter ya bang. Psikorematik. Gua nggak tahu gitu. Kan pernah ada tuh sebelum kita corona itu kan ada yang merasa dia nggak terkena corona tapi dia merasa oh gua kayak kena corona. Suges. Suges kan. Suges ya. Itu- Oke. Itu termasuk bagian dari Psikorematik tadi. psikosomatik. Oh, Psikosomatik. Bagian dari krisis ini Oke. berdampak dengan psikosomatik gitu. Jadi oke. Jadi Mas Tio kita kasih ikutan cerita nggak nih? Kasih. Oke. Tapi kan Langsung nih. Iya langsung lah. Kita untuk yang gak jauh beda sih kak, kayak lu yang tadi yang kemarin yang lu bilang kalau misalkan lu dalam sekolah, setelah sekolah lu mau ngapain gitu kan, apa kamu lanjut kuliah atau mungkin mau kerja biar bisa ngerasain juga. Kalau gue yang gue rasain dulu waktu sekolah itu sebenarnya SMP sih. SMP itu sudah memasuki fase dimana gue ngerasa SMP bokap udah nggak kerja, terus juga dalam artian nyokap juga udah nggak kerja, dan harus gimana caranya biar ke sekolah gitu kan. Akhirnya gue ngamen dalam artian, terus itu gue ngeliat teman-teman gue yang sepantaran, kok dia enak banget ya, kok dia bisa sekolah gampang, dalam artian jajan gampang, gue jajan harus ngamen dulu, harus ke rumah-rumah dulu gitu. Yang gue rasain juga sama di SMA, akhirnya sampai akhirnya mungkin gue badung di SMA sedikit karena mungkin hal itu gue nyari
atensi orang-orang gitu untuk gue oke. sendiri gitu, Iya, biar iya. nggak krisis juga guanya. Hmm. Tapi akhirnya gue ngerasa yang tadi Yoka bilang, Ya. yang Yoka bilang di situ apa nanti psiko apa tadi? Psikosomatik, psikorematik. Akhirnya sampai yang membuat gue tuh merasa, nah Tuhan tuh ngapain sih nyiptain gue gitu. Oh, iya, oke. Akhirnya kayak gitu teman ya sudahlah. Kita harus terus berjalankan hidup ini. Iya. Parah dia. Saking galaunya hidupnya itu sampai mempertanyakan Tuhan tuh menciptakan dia untuk apa? Iya gitu, itu sangat apa ya, pertanyaan yang udah kayak ya udahlah gitu, udah pasrah banget berarti. Tapi ya. beruntungnya Mas Tio ini selamat dari narkotika ya Mas ya? Alhamdulillah. Tapi Betul. ya soalnya yang rata-rata kalau misalnya udah kayak gitu, buat apa sih, akhirnya mereka mengalihkan supaya tidak selalu kepikiran kayak apa ya, pikiran dengan ya itulah, larinya ke narkotika. Pengobatan ya. Ya kan, nah ya banyak yang kayak gitu ya bang. Banyak. Ya, Karena ya, kemarin abang ceritain itu Pak. iya karena apa ya? Dia kan udah merasa nggak nyaman dengan hidupnya, nggak aman lagi nih. Gue nggak ada tempat untuk pulang. Di rumah gue dicaci maki, sama teman gue dicengin. Yang ada gue cuma jadi penonton bayaran gitu loh. Hasil gue harus cari pelarian itu loh, cari kebutuhan yang membuat diri gue aman, membuat diri gue nyaman, sehingga bisa diterima di lingkungan sosial gitu. Kayak jadinya malah lari ke narkotika. Aduh, itu paling apa ya, Bel, tapi tanda-tandanya belum dikasih tahu nih. Iya, tanda-tandanya. Bang, tahu. Di tanda-tandanya biasanya orang itu Jangan-jangan enggak, dia lebih cenderung berlian. Juga gak overdosis itu. Ya kan? coba tahu kan. Kurang menghargai dirinya, Wah, pas banget ya. kurang menghargai dirinya, terus dia tidak bisa Selalu merasa dirinya paling bersalah ya. paling bersalah. Selalu kurang lah maksudnya. Artinya dalam Kurang, butuh mulu. Iya kan? Haus nih, habis botol lagi. Jangan beli. Beli betok. Oh, gitu. gitu. Pokoknya dalam fase itu memang dia butuh bantuan orang lain gitu agar dia bisa keluar dari masanya. Intinya sih gini, ketika lu dalam fase itu lu benar-benar nggak memahami diri lu gitu, nggak memahami apa jalan keluar yang biasanya lu fresh sama teman-teman fine gitu loh. Ketika lu dalam kondisi itu lu benar-benar blank. Apa yang harus gue lakukan gitu, lakukan kan? Lakukan. Pokoknya di situ serba salah, di sini mentok, sana mentok gitu. Dalam kondisi itu lo harus paham tentang, makanya kita harus cari dulu apa yang lo senang gitu loh. Lo senang apa sih? Mancing. Mancing. Lo Mancing jangan. keributan. Jadi lo cari dulu hobi lo apa. Lo cari, lo fokus dengan apa yang akan lo kejar gitu. Misalnya, bukan. Saya lo suka dengan, gue kayaknya cocok di entrepreneur gitu. Entrepreneur. Iya. Mas Tio ini salah satu entrepreneur. Trainer Entah apa yang entrepreneur ini. Entah apa bener gitu ya. Apa yang trainer? Tapi semua bidang dia bisa. Oke. Jual ini, jual itu, jual yang nggak ada pun bisa. Oh iya. Terus gimana kalau menurut gue ya, ini pertanyaannya adalah gimana lu bisa sadar itu dan lu bisa keluar dari fase itu gitu. Ini gue nih. Oh, oke. Kalau pertanyaan gimana fase apa saat-saatnya itu ya? Sampai abang tuh sadar dan keluar dari fase itu gitu. Oh, oke. Nah paling sih tadi kita harus cari kesenangan. Dalam artian gue nyari tahu nih kesenangan gue apa sih. Dalam artian gue senang apa sih itu sekolah gitu. Akhirnya gue ngumpul lagi sama orang-orang yang nggak toksik, dalam artian yang nggak ceng-cengin aja, yang nggak cuman dalam artian tuh, mamerin barang lah. Oke. Itulah intinya. Jadi gue banyak gabung komunitas dan lain-lain. Akhirnya situ gue ngerasa kalau memang kita bisa ngembangin diri di sana. Gitu sih. Itu oke. Berarti lingkungan berfaktor juga. Betul. Kadang malah yang menyakiti kita itu orang paling terdekat sama kita. Gitu. Maka ya nggak apa-apa lah. Yang penting kita sedikit memberikan rasa ikhlas biar sedikit mengobati itu aja. Tapi sebelumnya di sini gue juga ada deh. Ini kan kita depan sini ada minuman ya. Gue mau ada pantun. Waduh, mantap nih. Pak, gue nyiapin juga dong. Nyiapin. Ini kita juga nyiapin. Iya siapin Oh, dong. oke, kalau Iya. gitu, siap. Kenapa mikir? Gue paling nggak bisa ngepantun anjing. Nih, nih mulai dari gue ya kan. Gue tadi lupa. Oh iya. Buah kedong-dong. Anjay, ular dipatok. Cakepnya mana? Ulang. Buah kedong-dong. Cakep. Salah. Buah kedong-dong, ular dipatok. Cakep. Hai, cakep. Beli dong, biar peletok. Sia-sia ulang coba buat nungguin gitu doang.
doang anjir, parah emang. Ganti siapa ya. Iya, nah, Tweet. Bu Ayu, jalannya kepentok. Yuk, beli bir peletok. Mantap. Iya. Ayo, nah coba lagi. Si Didi main TikTok. Cakep. Beli bir peletok. Beli TikTok. Biar meletak, oke. Udah bang. Gua udah nggak beres sudah. Lu gak cocok lu jadi anak sastra lu. Cocok kan jadi anak sosro lu. Ya, sosro. Anjay. Soalnya orang-orang kalau sastra itu kan perihalnya urusannya bahasa ya. Kalau gua beda, sastranya sastra mesin. Waduh. Orang nggak ngerti soalnya bahasa. Iya, oke. Wah, beda lagi nih. Iya. Nanti. Oke, ya udah. Tapi sebelumnya nih bang, ini udah ya. Kayaknya ini ngedistract semua nih gara-gara berpeletok nih emang. Oh, sebat, Pak. Orang yang kayak gitu. Udah hantu. ya. Bang, gitu. Oh, sebentar. Endorse. Enggak, ini biar peletok Mang Jafar. Masya bir peletok apa? Mang Jafar. Oke, ya siap. Kan Bang Ipan ya? Oh. Oke, berarti tadi tanda-tandanya itu apa namanya? Tidak Wah. menghargai diri sendiri, Iya. terus habis itu merasa menjadi orang yang paling bersalah, Iya. gitu. Menjadi orang yang paling apa namanya? Tidak berguna di dunia Iya, ini. pas sudah berpikir. Iya. Masuk pikir jernih lagi deh. Iya. Kalau bahasa orang jadi insecure. Incecur. Kerjanya insecure mulu. Ganyem kencur. Iya. Ya udah. Biasanya ada bola ini bingung gua, belum datang bolanya. Nah, Jadi selama kita menunggu bola, kita nunggu bola kita dengerin cerita yang lain dulu. emang ada bola? Nah, biasanya ada bola bertanya. Emang ada. Pulpennya hilang, Bos. Ini hilang. Nggak modal nih tim kreatifnya. Karena tadi pulpennya saya copet, saya balikin lagi. Ya pantas aja, gimana mau bolanya datang? Orang pulpennya diambil. Ya. Udah. Bagian ditaruh di sini, gua ambil. Tapi berarti yang tadi itu nggak berpatokan sama umur sekalipun ya bang. Kalau untuk quarter life crisis itu ya. Tapi memang dinamika pertama, namanya juga rasa pertama itu lebih berasa gitu. Artinya ketika lu dalam fase emosional yang benar-benar kan itu kan artinya perkembangan antara lu dalam fase remaja yang gejolak yang hormonnya tinggi gitu kan, terus lu berubah ke fase dewasa awal. Nah itu biasanya Itu sangat-sangat tidak stabil ya. Biasanya kalau boleh nanya nggak? Misalnya kalau masih dewasa awal tuh kapan? Dewasa awal itu ya umur 25 sampai dengan 30. Lu, umur lu. Umur gua dong ya, dewasa awal. Aman. Saya yang paling muda jadi ada tahu apa. Gitu ya. Saya di tengah-tengah lah pokoknya. Pulau Jawa. Tengah-tengah pokoknya udah. Pulau Jawa. Enggak, tengah-tengah. Iya. Kalimalang tengah. Gimana? Aduh, Panas. ngantuk banget ini. Iya ngantuk memang. Nah tapi bisa nggak sih bang sebenarnya kalau misalnya kadang kan banyak juga tuh yang ibaratnya ada yang tidak bahasanya apa ya dalam tanda kutip bertahan ataupun tidak bisa juga menyemangati diri dia sendiri kayak gitu kan. Banyak juga yang kayak gitu kayak udahlah gue nggak guna terus habis itu kesini Betul. sini. Nah Gua itu pernah kayak gitu. pernah kayak gitu. Artinya di hari gua akhir kuliah ya, akhir kuliah, saking galaunya itu pokoknya banyak tuntutan antara rumah tangga ya kan, pengen berumah tangga, orang tua, kerjaan dan tuntutan kuliah. Oke. Itu gua itu sampai naik di atas lemari, di atas ada jendela kecil, gua bengong di sana gitu. Itu benar-benar fase di mana? Lu bener-bener kurang kerja. Artinya karena Sama aja. gua nggak bisa nyari inspirasi di situ, artinya jalannya apa gitu. Akhirnya kuncinya adalah lu harus, itu kan ibaratnya itu adalah benang kusut gitu. Benang kusut yang lu harus lu cari titiknya satu-satu, lu tarik sampai dengan lu menemukan itu, sampai dengan bisa memanage itu gitu. Masalah itu bisa lu manage. Contoh ketika itu yang gua lakukan adalah gua tahu ini kuliah ini akan menjadi beban buat gua gitu. Kalau gue nggak menyelesaikan skripsi ini, ya gue nggak akan berhenti dari step ini gitu. Gue masih berada di zona nyaman gue dengan teman-teman gue yang sekedar nongkrong segala macam lah. Iya, sekedar hai. Gue kelarin dulu satu, gue tarik, ya kan? Gue tarik skripsi itu, gue kelar, datanglah masalah itu kan baru lagi. Artinya kerja, berumah tangga,
dan tuntutan orang tua itu untuk kembali pulang lah gitu kan, Iya, karena kita udah iya. lama merantau. Oke, apalagi ya kayak sekarang pas di zaman COVID itu banyak juga ya kan, ya lapangan pekerjaan juga Betul. sekarang kurang. Iya. Nah, terus banyak juga yang orang baru lulus kuliah ataupun lulus Lulus SMA sekolah, ya kan, iya. lulus sekolah ya kan. Nah, gimana lanjutin lo? Dan kedua, gue mencari pekerjaan, sudah mendapat walaupun itu gue mencari pasangan, sudah Oke. dapat pasangan, sekarang dalam fase pekerjaan. Dalam fase pekerjaan itu masih ada dinamika gitu. Oke. Dinamika yang dimana lu harus kan namanya manusia kan butuh dihargai oleh dirinya gitu. Betul, Iya. itu dia. Penghargaan diri gitu. Ipan kalau nggak dihargain sama kita pasti dia akan marah betul gitu. Bon 12.000 aja. Punya nilai gitu kan. Manusia kalau tidak punya nilai pasti akan habis lah ya. habis gitu. Kan habis. Nah, Oke. di fase itu kita harus mencari nilai itu gitu. Dengan konsep ya lu mungkin kalau gua nih dalam kondisi flat ya kan, karena gua kan biasa bergerak aktivis gitu. Ya. Gua flat, Gue juga aktivis gue. Aktif tipis-tipis. artinya gua ya biasa gua pokoknya begadang tiap malam ngobrol segala macam berdiskusi. Nah. Gua dirumahkan ya kan, dirumahkan untuk sekedar mengurus keluarga saja gitu. Jadi nggak berkembang nih pikirannya. Oke. Akhirnya Lu mah di rumah kan juga kan tetep. Ini bos Oka, ini bininya bos Oka. Aktivis dua-duanya. Dia tuh tiap malam diskusi dia. Besok kita beli beras, gitu. Mantap dia mana. jadi akhirnya ketika itu gua mencari hobi baru gitu. Istri gua mencari hobi karena dia orangnya seneng membuat jurnal, dia baca buku segala macam. Akhirnya bikin jurnal Akhirnya desa. dia bikin dia membuat Bukan, jurnal. jurnal Ya. Kevin. Waduh, Kevin. Dia membuat jurnal, gua berternak. Oke, Gitu loh. berternak, mancing. Berternak Apapun. apapun. Tapi yang paling banyak kemarin unggas kan. Gitu loh. Di situ Oke. gua merasa, wah, ini gua sudah menemukan kesibukan yang baru. Nah, artinya kita itu kalau kita paham akan diri kita sendiri, kemauan kita sendiri dan apa yang bakal kita capai. Contoh pasti udah paham nih. Ketika orang tua gua senang, dia senang. Gitu. Gila ketika kemarin belum selesai skripsi, pusingnya minta ampun. Iya. Sekarang udah mulai ada sedikit cercah senyuman. Sedikit cercah senyuman ya dari Lila. Kebahagiaannya. Iya. Cuma ada sedikit satu. Nah. Lelaki di sana siapa? Waduh. Itu yang mungkin. Itu mungkin akan step selanjutnya. Jadi Kitis ini kalau misalnya nggak tahu Dila, ini kita kasih tahu Dila ini di sini. Tolong ya, Kenapa taruh bawa mukanya di gue? sini. Nonton aja episode sebelumnya. Kenapa bobo gue? Tolong mukanya taruh di sini. Nah, ya bener sih kayak gitu ya, menemukan jati diri ya. Contohnya kayak Intel yang jualan bakso, aku ya itu. Iya, dia menemukan jati dirinya. Sebagai apa? Tukang bakso. Ya, tapi ini bercanda doang ya. Tapi emang bener sih ada kan? ya? Ada. Beneran ada ya kan? Jadi, Saatnya bola tanya. bola tanya, mana bolanya? Apa gue Oh iya salah. Maaf ya. Cakep bang. Gimana tangkap? Tadi bang aku begini-begini. Kertasnya panjang banget tuh. Pertanyaan cuma satu. Mantap itu panjang bener. Ini ada pertanyaan. Gimana lu jawab? Buat abang berdua aja nih yang jawab ya. Ya. Hah? Apa? Apa? Apa nih apa ya? Bagaimana cara mengatasi keresahan di masa transisi? Mantap. Karena kita di sini punya yang bergiat di bidangnya, satu lagi yang sudah pernah melaluinya. Kita dengarkan aja langsung jawabannya. Ya. Dari Mas Tio. Toyo siapa? Oh kira dari Doni Afrea. Oh, Mas Toyo temannya Tayo. Kalau Mas Toyo bis tua. Tadi apa tanya deh? Kalau Ya. bisa diplot. Enggak tahu. Jadi tahi. Gue gak mau nerusin makanya. Terusin. Oh, Ntar bunyinya ada tit gitu ya. Aduh, ini kita ulang pertanyaan. Bagaimana Mas cara mengatasi keresahan di masa transisi? Keresahan di masa transisi. Hmm. Apa ya? Ngacak-ngacak tanaman. Waktu itu ya enjoy my life aja sih sebenarnya. Iya, dengan cara gimana? Dalam artian sih caranya yang tadi yang kita gabung sama orang-orang yang memang mungkin menurut kita itu kita lepasin aja lah itu orang-orang kayak gitu yang memang toxic people lah. Yang memang dia merasa kayaknya ini nggak bagus nih main sama dia. Ya udah gabung kayak cari-cari komunitas. Misalkan lu suka MC gitu kan, misalkan lu suka nyanyi. Lu ikut-ikut kontes nyanyi kan banyak tuh Indonesian Idol dan lain-lain. Itu ditit ya ntar ya. Nah, kan Nitip. kayak gitu-gitu lah, maksudnya artian ya jadi untuk masa transisi pasti kan kita pengen tahu apa yang senang kita gitu Ya. kan.
ya kalau gue dulu sih gue nyari tahu, gue seneng bicara depan umum gitu. Nah, akhirnya gue ikut kelas-kelas pelatihan public speaking sih, kayak gitu sih bang. Oke, public speaking cuy. Pantesan lu keren ya? Keren gimana tuh? Keren bisa. Keren. Yang korain nggak? Bukan. Bukan. Itu Keren. Oh. Mau mikir dulu lagi. Saya Keren. paling tidak suka kalau harus ketawa itu, tapi pakai mikir nggak. Kayak gitu sih paling untuk teman-teman yang tadi nanya tuh bagus sih kerennya. jadi gatel paling tadi. Kalau gua Kalau gue yang digaruk Kalau gue sih gimana? gitu sih, gak mau komunitas yang emang mungkin komunitas itu emang lu pengen belajar banyak ke situ lah. Iya. Pokoknya yang ada ilmunya gitu. Itu Iya. sama gak toxic people lah, kayak Iya. orang-orang gak jelas dicabutin aja. Kalau itu jawaban dari Mas Toyo, kita lihat, kita dengar langsung jawaban dari Bang Oka. Mas Toyo. Mas jadi kalau jadi lu paham akan kebutuhan lu ketika itu ya. Betul, Contohnya air ya kan. betul. Hari panen gitu. Keren. Gitu. Kalau gue juga, dalam kondisi itu gue mencari pernah lihat zona masalah batas zona waktu. Betul. Zona waktu yang pernah videonya Trump, Obama ya kan? Iya. Iya. Obama di umur sekian jadi presiden, Iya. Trump umur sekian jadi presiden. Nah, KFC. nah itu. Iya. Ketika dalam fase itu gue melihat diri gue mungkin ada di fase zona waktu itu gitu. Mungkin zona waktu gue hari ini di umur 20 sampai dengan 30 ini gue belum matang. Dalam kondisi itu gue belum matang. Sehingga gue harus paham tentang lo harus mencari sesuatu hal yang lebih nih dari gue nih. Kira-kira lu kalau ditantang di kantor lu bisa apa? Expert tuh di mana? Gitu loh. Di mana? Saya bisa tidur tanpa ancang-ancang. Gitu, biar saya. Duduk gitu ya. Iya. Tiba. Gitu. Dan lu jangan lupa, lu harus punya step itu. Artinya lu harus bikin mind map kehidupan lu gitu. Apa tuh? Walaupun lu nggak Main maps. artinya perencanaan Mind maps ya, mind maps. perencanaan lu itu iya. gagal, lu harus punya perencanaan kedua gitu. Jadi kalau biasa di awal tahun itu kita bisa resolusi. Jangan Oke. resolusi 2045. Iya. Bukan. Iya. Itu Undang-undang. apaan? Undang itu. Undang-undang. Bisa main download sih, bingung gua. Iya. Bener sih, ya harus ada, kayak tiap tahun tuh harus ada resolusinya ya kan. Kayak misalnya di tahun sebelumnya itu kayak 1080 720 ya kan. Checklist gitu ya. Iya, di itunya ya oke udah nggak usah deh. Gak ada yang ngerti. Dia ngomongin bahasanya dia yang dicukurin. Bodoh amat. Gitu. Gitu, nah, Jadi dari pertanyaan tadi sudah terjawab oleh dua teman kita yang kita hadirkan pada hari ini, pada episode ini. Gimana ya? ya jadi kalau misalnya diukur-ukur ya, sebenarnya kalau misalnya orang yang di fase itu yang paling ampuh itu cuma satu sih ya sebenarnya, bersyukur ya. Ya nggak sih? Iya, syukurin gitu kan. Itu kalau orang yang paham. Iya, kalau yang emang bener-bener paham gitu. Jadi Kalau temen lo belum paham suruh nonton video ini. Iya. Lah, Karena kadang kita bersyukur pun kita malah menyalahkan Tuhan. Gitu. Ada Iya. ada orang kayak gitu. kayak Mas Dio tadi. Iya, benar. Gue tiap hari bersyukur loh. Tiap hari gue berdoa. Tiap hari gue sholat. Tapi kok masalah aja. Kok masih ada suatu hal yang nggak dikasih sama dia. Iya, Gitu. kenapa Tuhan Kok kurang aja sih gitu ya? ya gitu, berarti ya kita harus bersyukur, kita harus tahu diri kita di sampai mana ya kan, dan juga jangan pernah menyalahkan apapun itu. Believe in God Almighty, itu dia. Iya, dan juga jangan pernah menyalahkan diri sendiri juga, jangan menyalahkan diri sendiri, jangan menyalahkan siapapun itu dan apapun itu dan zat apapun itu, pokoknya bersyukur terus dan ya pokoknya positive vibes saja. Ya mau itu dari lingkungan kalian atau kalian yang jadi positive vibes-nya kayak gitu, benar bukan? Betul. Iya. Barang kampanye. Kampanye dong. Ya udah. Oke, paling untuk ya di Bir Peletok ini, di Bir Peletok ini kan di episode kali ini mungkin kali ini segitu aja. Ya mungkin ini agak berat, tapi kalian pasti yang nonton pernah merasakan ataupun lagi di fase sekarang ya. Di fase sekarang kalian Jangan lupa di-share. Iya, biar kalian bisa diskusi juga dengan teman kalian, dan siapa tahu kalian bisa menjadi rumah untuk teman kalian yang nggak tahu rumahnya di mana, bahasanya dalam tanda kutip, ataupun juga kalian ini bisa jadi
apa ya? Solusi untuk teman diskusi. Iya, teman diskusi gitu. Iya, jadi teman diskusi dan juga bisa ditanyain ke diri sendiri. Kalau mau komplain, kolom komplainnya gede banget itu. Udah Ada. tulis aja, nggak ada batasan, oke? Ya, oke, kayak gitu aja dan juga jangan lupa di like, komen, subscribe ya udah. Oke, paling segitu aja. Gua dan teman-teman sekalian Harus siapa nih? undur diri. Gua Mikael Christopher. Iwan Hidayat, blam blam. Tio. Oke, Victor Cemerong. Jelas sih, nggak pernah jelas. Bodoh amat. Ya udah. Oke, kita pamit. Sampai jumpa di Podcast selanjutnya. Bye bye. Ayo cuma yang Kan.